it. Arti komitmen. Membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berarti. Oce ya? Oce bilang membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berarti. Mungkin yang lain ada yang mau ketik? Bantu kakak? Atau adik-adik punya arti komitmen sendiri? Oh, Chris Vico. Membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berlatih. Sama ya artinya ya. Thank you Vico Mauce. Hai adik-adik FLC Kids yang kece-kece, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa ya, kakak juga luar biasa, karena kakak mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah kita, adik-adik, kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Tuhan, berilah kami semangat untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Happy Sunday. Yuk, yang sudah siap memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lebih lambat ya. Semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Siap-siap lebih cepat. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak.
menutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh menari, menyanyi, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan, Engkau pimpin kakak sekolah minggu yang akan bercerita, dan Engkau pimpin kami yang akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Drop it. Nah, adik-adik, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah pada siap dong ya? Siap dong pastinya. Tapi sebelum itu, kakak mau ngajak kalian semua untuk baca ayat hafalan kita di bulan Juni ini. Diambil dari kitab Mazmur di pasal yang ke-27 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 13. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 27 ayat 13. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Nah, siapkan Alkitabnya dan hatinya ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom FLC Kids. Wow, siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Iya, Kak Kristin juga udah siap nih untuk cerita firman Tuhan sama kalian semua. Adik-adik, kita sudah ada di awal bulan Juni, dan selama bulan Juni ini kita mau belajar tentang keyakinan. Kak Kristin, keyakinan itu apa sih, Kak? Aku nggak tahu nih. Oke, Kak Kristin siap untuk kasih tahu kalian. Nih, catat ya. Keyakinan adalah belajar untuk melihat diri kita sendiri seperti Tuhan melihat kamu. Wow, luar biasa ya. Berarti kamu bisa punya keyakinan karena Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengutus Yesus untuk membawa kelimpahan ke dalam hidup kita. Minggu ini Kak Kristin mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab di mana dia penasaran tentang cerita Tuhan Yesus. Waktu itu ketika Yesus mulai berkeliling, mengajar, melakukan banyak mukjizat, ada seorang pemimpin agama tertinggi Yahudi, dia bernama Nikodemus. Siapa? Ya, Nikodemus. Dia bertanya-tanya, siapakah pria misterius ini yang membuat orang buta melihat dan banyak menarik perhatian orang? Lalu bisa memberi 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nikodemus penasaran. Meskipun Nikodemus melakukan yang terbaik untuk mengikuti aturan Tuhan, tapi dia masih belum sepenuhnya tahu tentang Tuhan Yesus. Dia belum sepenuhnya percaya setiap mukjizat yang Tuhan lakukan pada saat itu. Adik-adik, kira-kira apa ya yang akan Nikodemus tanyakan kepada Tuhan Yesus? Penasaran? Penasaran? Kalau misalnya kalian semua penasaran, yuk kita sama-sama saksikan cerita Yohanes 3 ayat 1-21. Yohanes 3 ayat 1-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Gimana adik-adik, kalian semua sudah menyaksikan cerita dari Yohanes 3 ayat 1-21? Oke, kalau kayak gitu Kak Christine mau lanjut lagi nih ceritanya. Setelah bertahun-tahun kemudian, salah seorang teman terdekat Yesus, yaitu Yohanes, membantu memperjelas percakapan yang menakjubkan antara Nikodemus dan Yesus. Dia menyimpulkan apa yang Yesus tulis ke dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita sama-sama baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kalian udah pernah dengar ayat ini? Bagus, pasti semuanya udah sering ya mendengar ayat dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Kalau gitu sekali lagi kita baca ya bareng-bareng, biar kita lebih sama-sama memahami lagi maksud dan tujuan Tuhan dari ayat ini. Yuk, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam satu ayat ini loh adik-adik. Nah, Kak Christine punya 4 hal yang mau kakak bagikan dari ayat ini. Setiap poin kakak akan kasih warna yang berbeda. Jadi kalian bisa lihat nih, dalam satu ayat ini ada 4 yang kakak kasih. Yang pertama kakak mau kasih warna biru, yaitu karena begitu besar kasih Allah. Pasti semuanya udah tahu dong kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Yaitu Tuhan menciptakan kita. Itu adalah bukti kalau Tuhan punya kasih yang begitu besar untuk kita dan untuk dunia ini. Tuhan mengasihi kita melebihi apapun juga. Yang kedua, Kak Christine mau kasih warna merah, yaitu mengaruniakan anaknya. Dia memberikan hadiah yang paling luar biasa yang pernah ada, yaitu memberikan putranya sendiri. Siapa yang tahu? Pinter semua. Iya, Tuhan Yesus. Bahkan dia menyerahkan hidupnya dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan Kak Christine, untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan papa mama. Betul, untuk menyelamatkan semua orang, Kak. Betul banget. Ketika Yesus mati, dia membayar harga untuk dosa-dosa kita semua. Dan poin ketiga, Kak Christine mau kasih warna apa lagi ya? Ungu. Yaitu kalimatnya adalah setiap orang percaya. Siapapun dapat percaya kepada Yesus dan memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau cantik, mau apa lagi ya? Musuh kita sekalipun. Semuanya boleh percaya sama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat nih, Yesus benar-benar datang ke bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Orang-orang berbicara dengannya, mengikutinya, bahkan seperti tokoh Alkitab yang tadi tuh, Nikodemus. Dia menyaksikan Yesus melakukan hal-hal yang menakjubkan, seperti mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Orang-orang melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, lalu dia hidup kembali. Itu semua membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Dan itu membuktikan kita kalau kita dapat percaya sama Tuhan, kalau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dan poin keempat, Kak Christine mau kasih warna girly deh, warna pink, yaitu hidup yang kekal. Kamu dapat memiliki hubungan dengan Tuhan tidak hanya sekarang loh, tapi selamanya. Ketika kamu percaya kepada Yesus, percaya bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita, Tuhan memberi kamu hadiah yang luar biasa, yaitu hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Wow, Kak Christine mau hidup sama Tuhan selama-lamanya. Pasti Kak Christine selalu dikasihi Tuhan, Kak Christine pasti punya damai sejahtera, dan Kak Christine juga bisa mengasihi orang lain. Nah, seperti yang ditemukan Nikodemus nih, kamu tidak memperoleh kehidupan selamanya dengan melakukan hal-hal baik saja loh adik-adik. Atau hanya melakukan aturan saja. Tapi kita juga bisa percaya dan memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga harus berbagi dan bercerita kepada teman-teman kita. Kalau kita bisa mengasihi mereka karena Tuhan mengasihi kita. Wow. Kak Christine juga mau bagi lagi nih satu ayat. Yuk kita buka di Yohanes 3 ayat 17. Sudah? Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Nah, adik-adik, kita harus percaya kalau Tuhan datang ke dunia ini bukan menghakimi, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuat sengsara,
tapi untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa yang kita miliki. Nah, kita bisa hidup dengan penuh keyakinan karena kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi kalian semua. Karena Tuhan menjanjikan seorang juru selamat dan mengutus Yesus yang luar biasa. Kita tahu nih, kita dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Yuk, kita mau sama-sama bilang ini yuk. Kita sama-sama bilang, saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Yuk, kita bilang sekali lagi dengan penuh percaya ya. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya punya keyakinan. Itu sebabnya adik-adik juga punya keyakinan. Wow, luar biasa ya. Jadi kita harus punya keyakinan di mana Tuhan mengasihi kita semua. Kita punya keyakinan kalau Tuhan mengasihi dunia ini. Tidak memandang orang-orang. Karena Tuhan punya kasih yaitu menciptakan kita. Berarti Tuhan melihat kita satu persatu. Luar biasa ya firman Tuhan minggu ini. Kakak gak sabar nih mau denger firman Tuhan minggu depan lagi. Sekarang saatnya kita mau selesai ibadah, kita mau tutup ibadah ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang penuh keyakinan, anak-anak yang mau mengasihi, bahkan Tuhan kepada musuh kami sekalipun. Karena kami yakin Tuhan kalau Tuhan sudah mengasihi kami lebih dulu. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus kami dimanapun kami berada. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang patuh akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Wow. Sampai ketemu minggu depannya adik-adik. Dan jangan lupa ada small group. Bye-bye.